Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, untuk kali ini saya akan menyampaikan materi informasi akuntansi diferensial. Tentunya pada saat yang lalu saya sudah minta untuk tugas yang terakhir, yaitu saudara membuat sederhana terkait dengan laporan laba rugi, baik itu full costing maupun variable costing. Mengapa saya minta untuk saudara mencoba atau merefresh kembali materi yang kemarin? Yang kemarin kalau tidak salah saya minta saudara untuk bisa menjawab atau membuat laporan laba rugi yang terkait dengan variable costing. Karena variable costing itu sering digunakan di dalam proses pengambilan keputusan oleh seorang manajemen dalam proses manajerialnya. Nah, di sini informasi akuntansi diferensial nanti akan menyangkut pengambilan keputusan, baik itu keputusan jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk itu saya akan mencoba memulai, bahwa saudara tahu fungsi-fungsi manajemen yang ada tentunya dimulai dari perencanaan. Nah, mungkin juga dalam bulan-bulan ini atau bahkan sudah dimulai bulan kemarin, semua lembaga sudah membuat perencanaan, salah satu dari fungsi manajemen yang ada. Maka perencanaan yang dibuat oleh manajemen itu adalah salah satunya, yaitu nantinya di dalam implementasi terhadap rencana yang telah ditetapkan, yaitu pengambilan keputusan yang menyangkut berbagai macam alternatif. Nah, di dalam mengambil keputusan yang menyangkut berbagai macam alternatif oleh manajer, khususnya manajemen puncak, pasti menghadapi ketidakpastian di dalam pengambilan keputusan. Maka manajemen tentunya ingin membuat keputusan yang menguntungkan bagi usahanya atau perusahaannya atau korporatnya. Maka karena menghadapi ketidakpastian membutuhkan bantuan orang akuntansi seperti saudara, yaitu untuk bisa mengambil satu keputusan. Maka informasi yang diharapkan oleh manajemen yaitu informasi akuntansi diferensial. Informasi akuntansi diferensial itu terdiri dari aktiva diferensial, pendapatan diferensial, dan biaya diferensial. Nah, di dalam informasi akuntansi diferensial ini, karena pengambilan keputusan itu, maka menyangkut masa yang akan datang. Jadi tidak seperti pada saat membuat laporan keuangan, maka kalau laporan keuangan itu datanya pasti historis, yang sudah berlalu diwujudkan menjadi laporan keuangan. Namun informasi akuntansi diferensial ini itu menyangkut masa yang akan datang. Nah, di antara informasi akuntansi diferensial tadi, yaitu aktiva diferensial, pendapatan diferensial, dan biaya diferensial, elemen yang informasi yang ada itu tadi, yang relatif sulit pengukurannya adalah biaya diferensial. Nah, untuk itu maka kita akan mulai terlebih dahulu bahwa apa sih sebenarnya, bagaimana proses pengambilan keputusan dilaksanakan melalui 4 tahap. Yang pertama, pengakuan dan perumusan masalah atau kesempatan. Yang kedua, pencarian tindakan alternatif dan pengkuantifikasikan konsekuensinya masing-masing. Yang ketiga, pemilihan alternatif optimum atau alternatif yang memuaskan. Yang keempat, implementasi dan penindaklanjutan. Nah, ini proses pengambilan keputusan ini yang tadi dikatakan pengakuan dan perumusan masalah atau kesempatan.
apakah itu masalah atau tidak. Jadi manajer harus mampu untuk melihat atau mengakui bahwa itu suatu masalah. Nah, karena itu suatu masalah, maka harus ada tindakan yang harus dilakukan untuk mencari mana setelah mengakui adanya masalah, maka bagaimana menyelesaikan masalah itu. Maka harus ada alternatif-alternatif yang dilakukan. Antara lain nantinya alternatifnya itu adalah analisis terhadap masalah yang diakui tadi, kemudian bagaimana untuk penyelesaian itu ada beberapa alternatif yang nantinya akan dipilih. Nah, pemilihan alternatif itu yang paling optimum bagi perusahaan atau yang memuaskan atau yang menguntungkan bagi perusahaan. Setelah diambil satu keputusan, maka bagaimana implementasi dari keputusan yang diambil tadi. Nah, selanjutnya peran informasi akuntansi manajemen dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, merangsang manajemen di dalam menyadari dan mendefinisikan masalah. Yang kedua, memisahkan alternatif tindakan yang satu dengan alternatif tindakan yang lain. Yang ketiga, menjelaskan konsekuensi berbagai alternatif tindakan yang akan dipilih. Yang keempat, membantu menganalisis dan menilai berbagai alternatif tindakan yang dipilih. Nah, ini adalah peran informasi akuntansi manajemen, yaitu seorang akuntansi atau akuntan manajemen yang membantu proses pengambilan keputusan manajemen atau manajer. Kemudian informasi akuntansi sebagai stimuli atau dikatakan perangsang dalam pengakuan adanya masalah. Apakah rangsangan dari informasi akuntansi kenyataannya bisa memicu ke arah penyelesaian masalah tergantung dari beberapa faktor. Yang pertama, apakah lingkungan intern maupun ekstern memungkinkan dengan cepat manajemen bereaksi. Yang kedua, kemampuan manajemen di dalam mengorganisasi dan menggunakan informasi akuntansi, serta preferensi pribadi mereka terhadap informasi kuantitatif dan atau kualitatif. Kemudian ukuran perusahaan dan tingkat desentralisasi yang ada di dalamnya, dan tersedianya data industri sebagai pembanding. Nah, ini pengakuan adanya masalah. Kemudian dampak informasi akuntansi dalam pemilihan keputusan tergantung dari bobot yang diberikan oleh pengambil keputusan atas informasi akuntansi dalam pemilihan akhir. Itu tergantung yaitu dari atau atas satu, seberapa jauh informasi akuntansi dirasakan mampu mengurangi sebagian ketidakpastian yang melingkupi proses pengambilan keputusan. Yang kedua, permintaan dan persaingan atas produk atau jasa. Yang ketiga, tingkat ketelitian informasi akuntansi yang direkayasa oleh manajemen. Yang keempat, lingkup keputusan yang diambil, apakah itu jangka pendek atau jangka panjang. Yang kelima, preferensi pengambilan keputusan, ya, bahwa itu keputusan internal atau eksternal. Kemudian kemampuan akuntansi dalam mengukur biaya kesempatan. Nah, itu tadi pengantar terkait dengan pengambilan keputusan dan peranan informasi akuntansi manajemen. Nah, kemudian tadi di awal tadi sudah disampaikan bahwa akuntansi diferensial ini terdiri dari aktiva, pendapatan, dan biaya diferensial. Maka yang paling sulit diukur adalah biaya diferensial. Nah, maka kita akan mengenal beberapa informasi atau beberapa ragam biaya di dalam akuntansi diferensial yang sebagian sudah kita kenal sebelumnya di dalam akuntansi biaya. Nah, untuk itu apa sih sebenarnya informasi akuntansi diferensial? Yaitu taksiran perbedaan aktiva, pendapatan, dan atau biaya dalam alternatif tindakan tertentu dibandingkan dengan alternatif tindakan yang lain. Nah, untuk itu biaya diferensial
yaitu biaya yang relevan dengan pengambilan keputusan, atau juga bisa disebut biaya yang berbeda dalam berbagai alternatif. Itu yang disebut dengan biaya diferensial. Nah, kemudian di situ ada, mohon maaf, ada di bawahnya, yaitu ada biaya diferensial, tapi kita ambil yang ada di bawahnya. Dalam pengambilan keputusan manajemen sangat berhubungan dengan konsep biaya-biaya sebagai berikut. Yang pertama yaitu biaya relevan. Tadi yang kita mengenal biaya diferensial, kemudian berikutnya adalah biaya relevan. Apa itu biaya relevan? Biaya relevan adalah biaya yang patut atau layak diperhitungkan dalam analisis pengambilan keputusan. Misalnya, untuk mengetahui harga pokok yang diproduksi, ya, saudara kan sudah kenal kemarin berapa harga pokok yang diproduksi. Maka untuk mengetahui atau manajer kepingin mengetahui sebenarnya untuk satu produk tertentu berapa harga pokok yang diproduksi. Maka saudara harus bisa memberikan jawaban. Oh, berarti untuk bisa menjawab itu, yaitu kita kumpulkan pengumpulan biaya produksi. Namun dari pengumpulan biaya produksi itu yang paling relevan, yaitu disebut biaya relevan, adalah mengumpulkan biaya produksi harus mengumpulkan biaya produk sesungguhnya atau produksi sesungguhnya. Nah, selain biaya produksi sesungguhnya, apa tuh sebenarnya yang masuk di dalam biaya produksi? Ada biaya produksi sesungguhnya, namun ada biaya produksi yang dibebankan. Maka yang disebut biaya relevan adalah biaya sesungguhnya, biaya produksi sesungguhnya. Ada biaya relevan, kemudian ada biaya irrelevan. Apa itu biaya irrelevan? Yaitu biaya yang bisa diabaikan dalam analisis untuk pengambilan keputusan, atau juga disampaikan tidak tepat untuk diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. Misalnya, pemilihan alternatif antara membeli atau menyewa. Ya. Menyewa sebuah mesin, pemilihan alternatif antara membeli atau menyewa sebuah mesin. Apabila menyewa, perusahaan hanya mengeluarkan biaya sewa. Namun, apabila membeli, maka perusahaan harus mengeluarkan yaitu harga beli, instalasi, dan penempatan. Kemudian juga servis dan pemeliharaan. Maka yang disebut biaya relevan antara ini tadi untuk mengambil keputusan antara menyewa atau membeli. Nah, maka kita harus mengumpulkan, kalau menyewa tadi maka perusahaan hanya mengeluarkan biaya sewa. Tetapi kalau membeli maka ada harga beli, instalasi penempatan, servis, dan pemeliharaan. Nah, kemudian di sini ada biaya operasi. Nah, tapi yang disebut relevan antara sewa atau membeli itu adalah yang nomor 1 dan 2. Ya. Dibandingkan dengan biaya sewanya tadi. Biaya sewanya berapa? Kalau membeli itu 1 dan 2 ini totalnya berapa? Itulah yang dibandingkan. Tentunya dibandingkan itu adalah yang paling menguntungkan bagi perusahaan. Itu yang disebut relevan untuk pengambilan keputusan atau yang patut untuk diperhitungkan. Karena alternatif pertama adalah biaya sewa. Katakanlah 100 juta. Sedangkan biaya kalau membeli itu ternyata harga beli, kemudian instalasi penempatan, servis, dan pemeliharaan ternyata lebih kecil meskipun 99 juta. Ya, ada selisih. Maka yang digunakan alternatif di antara keduanya itu akhirnya dipilih yang menguntungkan bagi perusahaan. Bisa diambil 99, itu lebih menguntungkan, katakanlah begitu. Nah, kenapa biaya operasi disebut biaya irrelevan atau biaya yang tidak relevan? Karena baik itu kita menyewa atau kita membeli mesin, itu sama-sama digunakan untuk operasi.
Dan tentunya nanti akan mengeluarkan biaya operasi, sehingga biaya sewa itu untuk sementara kita sisihkan atau tidak relevan untuk digunakan di dalam pengambilan keputusan. Jadi yang dipakai untuk pengambilan keputusan hanya alternatif sewa atau membeli ini tadi, 1 dan 2 ini saja. Sedangkan yang 3 disebut biaya irrelevan. Tadi sudah ada biaya diferensial, biaya relevan, biaya irrelevan. Kemudian kita tambah ada biaya atau disebut dengan incremental cost. Contohnya biaya diferensial ini di mana jumlah lebih besar, jumlah biayanya lebih besar atau naik dari biaya yang ada karena pemilihan alternatif. Misalnya produksi bulan September tahun 2017 itu ada 1000 unit dengan biaya produksi berjumlah 100.000. Kemudian ternyata bulan Oktober dengan tahun yang sama, karena ada pesanan 257 unit, 250 unit, maka biaya naik menjadi 120.000. Ada kenaikan 20.000 inilah yang disebut incremental cost, yaitu biaya naik, ya, biaya naik karena adanya pemilihan alternatif tadi, karena ada produksi tambahan, ada pesanan ini tadi, maka dari yang 100.000 menjadi 120 karena ada pesanan 250, maka disebut 20.000 inilah yang disebut dengan incremental cost. Kemudian yang berikutnya adalah decremental cost, yaitu biaya diferensial di mana jumlahnya atau jumlah biaya lebih kecil atau turun dibandingkan biaya sebelumnya karena pemilihan alternatif. Ini tadi kebalikan dari incremental cost. Kemudian ada yang disebut dengan avoidable cost, yaitu biaya yang bisa dihindari karena memilih suatu alternatif. Dari contoh di atas, yaitu contoh incremental cost tadi, ya, kenaikan, kalau kita lihat kenaikannya setelah ada pesanan itu tidak proporsional dengan produksinya. Tadi biaya 100.000, ya, 100.000 rupiah dengan 1000 unit. Nah, 1000 unit ini umpamanya bisa dikategorikan yang 80 rupiah dari 1000 ini, dari yang 80 itu variabel, sedangkan yang 8.000, ya, dari 1000, maka di sini tadi berarti per unitnya adalah 100, karena 100.000 dibagi 1000 ada 100 rupiah, yang 80 rupiah itu adalah variabel, sedangkan yang 20 rupiah ini adalah tetap. Sehingga tambahan produksi 250 ini akan dibebani setiap unitnya 250 kali biaya variabelnya 80, ini adalah 20.000, sedangkan tetapnya 250 kali 20 rupiah, maka di sini ada 5.000, sehingga kenaikannya adalah proporsional, ya, avoidable cost. Ini jadi kalau tadi incremental itu 20.000 kenaikannya, sehingga tidak proporsional, sedangkan kalau 25.000 kenaikannya inilah kenaikannya ada kenaikan tetapi proporsional karena sesuai dengan biaya per unitnya tadi yang dikategorikan, atau kemarin kita mengenal adanya biaya yang disebut dengan biaya variabel dan biaya tetap, biaya semi dan sebagainya, yaitu perilaku biaya. Maka tambahan 25.000 inilah yang disebut dengan avoidable cost. Kemudian ada tambahan lagi, ya, out of pocket cost, yaitu biaya yang akan memerlukan pengeluaran kas sekarang
atau dalam jangka waktu dekat dari keputusan manajemen. Biaya yang akan memerlukan pengeluaran kas sekarang atau dalam jangka waktu dekat dari keputusan manajemen. Misalnya, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja. Ini adalah contoh dari out of pocket cost. Ya. Atau mungkin istilah yang sudah kita kenal sebelumnya, biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja ini adalah disebut juga dengan biaya variabel. Oke, kemudian berikutnya adalah sunk cost atau biaya terbenam. Biaya-biaya yang pembayaran tunainya sudah dilakukan di masa yang lalu, tetapi yang menikmati akibat dari biaya tersebut sekarang dan di masa yang akan datang. Misalnya biaya depresiasi. Ya. Jadi biaya depresi itu disebut juga, contohnya ya disebut adalah sunk cost, biaya terbenam. Jadi kalau saudara membeli suatu kendaraan gitu, maka sebenarnya yang saudara beli apa toh kendaraan itu? Nah, yang kita beli adalah manfaatnya. Dari mulai membeli sampai dengan saudara gunakan itu berarti sudah digunakan sampai berapa tahun. Nah, ternyata umur ekonomisnya hanya 5 tahun. Sehingga saudara sudah memanfaatkan sampai 5 tahun. Maka ada disebut biaya depresiasi. Kemudian biaya selanjutnya adalah opportunity cost atau biaya kesempatan, yaitu pendapatan atau penghematan biaya yang dikorbankan sebagai akibat dipilihnya suatu alternatif tertentu. Nah, ini adalah biaya kesempatan atau pendapatan kesempatan yang dikorbankan. Nah, nanti ada beberapa contoh yang bisa kita lebih mengerti atau memahami biaya-biaya yang kita atau yang saya sebutkan tadi. Nah, ternyata itu biaya-biaya atau konsep biaya dari diferensial. Di dalam pengambilan keputusan manajemen itu ada dua, yaitu pengambilan keputusan jangka pendek dan pengambilan keputusan jangka panjang. Ya. Dan jangka pendek dan jangka panjang. Nah, pengambilan keputusan jangka pendek itu ada 4. Yang pertama, membeli atau membuat sendiri. Yang kedua, menjual atau memproses lebih lanjut. Yang ketiga, menghentikan atau melanjutkan produksi produk tertentu atau kegiatan usaha tertentu, bagian dari perusahaan. Yang keempat, menerima atau menolak pesanan khusus. Mohon maaf, ini banyak sekali kesalahan ketik. Ya. Nah, di sini pengambilan keputusan jangka pendek ini dikategorikan ada 4. Maksudnya, apakah manajer di dalam proses manajerialnya, di dalam memimpin perusahaannya ini hanya 4 masalah yang terjadi selama dia memimpin, itu bukan berarti hanya 4 ini, tetapi seorang manajer dalam melakukan pekerjaan manajerialnya pasti menghadapi 4 permasalahan ini. Jadi bukan berarti hanya 4, tapi pasti menghadapi 4 ini. Masih banyak permasalahan. Namun kita tahu bahwa di dalam akuntansi untuk memudahkan perhitungan, untuk mempermudah perhitungan di dalam proses pengambilan keputusan, maka ada 4 pengambilan keputusan jangka pendek ini. Jadi harus dimengerti bahwa bukan berarti manajemen hanya menghadapi 4 permasalahan ini saja, tetapi lebih karena hampir dalam proses manajerialnya, khususnya bisnis, apalagi di dalam produksi atau memproduksi produk tertentu, ya, suatu pabrikan dan sebagainya, proses produksi dari bahan baku menjadi produk jadi, itu hampir semua manajer menghadapi 4 permasalahan ini. Kemudian pengambilan keputusan jangka panjang
Ya, tentunya saudara juga sudah mengenal ya, berhubungan dengan investasi. Untuk menilai apakah investasi itu dapat menguntungkan untuk dijalankan atau tidak, saudara sudah mengenal beberapa metode di mata kuliah sebelumnya. Antara lain satu, metode kelebihan bersih dari nilai sekarang. Atau disebut net present value methods. Yang kedua, metode periode kembalinya investasi atau payback period methods. Dan yang ketiga, metode tingkat prosentase pengembalian modal atau rate of return method. Ini ada di mata kuliah apa ini? Kalau tidak salah ada di mata kuliah akuntansi biaya ataupun manajemen keuangan. Ada NPV, ada payback period, ada rate of return. Nah, kemudian berikutnya adalah contoh-contoh dari pengambilan keputusan jangka pendek. Yang pertama, ini contohnya yang tadi keputusan jangka pendek membuat sendiri atau membeli dari luar. Make or buy decision. Ya, contohnya sangat sederhana kita ambilkan. Kalau membeli, ya, jadi ini kita gunakan tabel membeli atau membuat sendiri. Nah, kalau membeli, maka yang dikumpulkan adalah harga beli, biaya penyimpanan, kemudian biaya pemesanan. Nah, kalau membuat sendiri, maka yang dikumpulkan kita harus membeli bahan baku, kemudian membayar upah tenaga kerja, kemudian juga mengeluarkan BOP. Maka antara membeli dan membuat sendiri itu dilihat, oh ternyata ada penghematan karena membuat sendiri. Ada penghematan 6.800.000 ini. Ya, maka dari dua ini, bagaimana pengambilan keputusannya? Maka di sini setiap kita itu diminta oleh manajemen di dalam pengambilan keputusan, maka kita harus memberikan alternatif agar manajemen itu bisa memilih yang paling menguntungkan bagi perusahaan. Maka proses pengambilan keputusannya lebih baik membuat sendiri karena ada penghematan sebesar 6.800.000 dibandingkan kalau membeli dari luar. Nah, ini bisa saudara contohkan. Kalau saudara akan membeli baju, ternyata setelah saudara lihat katakanlah di mall gitu ya, itu sudah kepingin sekali, tapi ternyata harganya mahal sekali. Setelah itu saudara kepingin seperti itu, maka saudara membeli bahan, khususnya ini putri ini yang cewek-cewek ini ya. Maka biasanya difoto itu yang dari etalase itu, kemudian dicoba membeli bahan sendiri, kemudian dibandingkan harga yang ada di etalase atau di mall tadi dengan kalau membuat sendiri. Oh, ternyata ada penghematan kalau memang membuat sendiri. Nah, ini adalah contoh yang sangat sederhana, membeli atau membuat sendiri. Kemudian contoh berikutnya, ini yang terkait dengan opportunity cost atau opportunity, yaitu penghematan. Ini meskipun tidak ada contoh kalimat soalnya, namun bisa dimengerti bahwa seandainya ini mohon maaf, contohnya saya sampaikan secara lisan. Jadi katakanlah, sederhana saja, katakanlah suatu produk yang biasanya dihasilkan yaitu produknya Sritek gitu ya. Produknya Sritek itu adalah produk standar. Nah, dari produk standar itu tapi kan juga banyak menjadi pesanan ya. Menjadi pesanan khususnya tentara Jerman sampai saat ini itu masih pesan di Sritek karena memang kualitasnya bagus. Nah, ternyata Sritek itu sebenarnya mempunyai tempat yang selama ini memang tidak digunakan. Ya, tidak digunakan, yang namanya orang ekonomis biasanya kalau punya tempat yang
tidak digunakan namun sebenarnya bermanfaat, maka disewakan saja. Ya, disewakan. Nah, sewanya ini dengan perhitungan yang sederhana saja, katakanlah 150 juta per bulan atau per tahun kan itu. Ya. Per bulannya itu adalah 150 juta tempat yang kepunyaan Sritek yang tidak digunakan. Namun suatu saat karena konsumen dari atau yang selalu memesan dari Sritek ini ternyata memberi masukan, kenapa Sritek tidak punya showroom sendiri agar masyarakat atau konsumen itu tahu dan bisa melihat, meraba kain produksi Sritek dan bahkan nanti bisa digunakan untuk berbagai jadi untuk pakaian dan sebagainya. Kenapa tidak ada showroomnya? Nah, mungkin suatu saat karena banyak masukan dari konsumen, maka manajemen mempunyai keinginan punya showroom sendiri. Karena juga produknya sudah banyak diminati banyak orang. Maka akhirnya ada pemilihan alternatif. Apakah menggunakan yang selama ini ruang yang sudah dipunyai kita pinjamkan atau kita sewakan itu kita gunakan sendiri atau tetap kita sewakan saja. Ya, maka alternatif yang harus kita ambil atau kita memberikan analisis kepada manajemen antara lain perhitungannya seperti ini, yaitu alternatif menggunakan sendiri ruang toko untuk perdagangan barang X. Nah, maka di sini kalau kita menggunakan ruang toko sendiri, itu kira-kira nanti hasil perusahaan atau laba perusahaan itu kalau dibandingkan dengan hasil sewa selama ini, itu sebenarnya lebih menguntungkan mana? Nah, maka yang dibandingkan adalah perusahaan harus berani membuat atau menaksir laba sebulannya itu berapa kalau kita gunakan sendiri ruangan tersebut. Ini taksirannya. Ini kalau saudara lihat juga laporan laba rugi sederhana. Taksiran hasil penjualan per bulannya dari produk yang nanti akan dijual di showroomnya itu nanti. Kemudian taksiran harga pokoknya, maka ada laba bruto. Kemudian biaya-biaya yang terjadi yaitu taksiran biaya administrasi dan umum. Ya. Kemudian taksiran biaya pemasaran. Sehingga taksiran laba bersih usaha sekian. Ini per bulannya, ternyata kalau kita menggunakan atau Sritek tadi menggunakan sendiri ruangan toko, itu akan memperoleh laba sekian. Nah, dibandingkan dengan pendapatan sewa yang dikorbankan, yang selama ini sewanya tadi adalah 150. Maka inilah yang disebut biaya kesempatan atau yang disebut dengan opportunity cost tadi. Opportunity itu adalah pendapatan atau biaya yang dikorbankan. Yang selama ini berarti selama ini kita sudah mendapatkan sewa, tetapi kalau kita memilih ruangan tadi kita gunakan sendiri, maka pendapatan sewa yang selama ini atau ke depan akan kita korbankan. Nah, ini yang kita pilih. Antara ini laba yang kita nantinya dengan sewa yang selama ini sudah kita dapatkan. Ternyata keuntungan memilih alternatif menggunakan sendiri ruang toko perdagangan barang X ya. Ini karena ada laba ini, maka harus ada keputusan yang diambil. Maka keputusannya adalah lebih baik memilih menggunakan sendiri ruang toko untuk perdagangan barang X karena mendapatkan keuntungan sebesar 25.000 setiap bulannya dibandingkan bila menyewakan pada orang lain. Nah, ini pengambilan keputusan jangka pendek. Nah, kemudian yang berikutnya, ini menjual atau memproses lebih lanjut. Ini saudara bisa membaca sendiri dulu, namun ini jawabannya belum saya sampaikan di sini. Kalau memang perlu, ya nanti itu saya berikan, tapi setelah UTS ya. Ini membeli, menjual atau memproses lebih lanjut. Ini nanti bisa saudara analogkan seandainya katakanlah yang paling mudah juga. Mungkin ya tidak hanya
cewek tapi cowok juga ya. Katakanlah kalau saudara di rumahnya ternyata orang tuanya sebagai penjahit kan gitu ya. Nah, sebagai penjahit, maka di dalam proses menjahit itu pasti ada sisa bahan. Nah, sisa bahan itu selama ini ya sudah ditumpuk aja, kemudian ditaruh di karung kan gitu. Nah, kemudian mungkin dijual saja lah selama ini, karena memang mungkin tenaga kerjanya baru sedikit, atau mungkin memang tidak begitu memikirkan kelebihan atau sisa bahan tadi, karena ada yang membeli, sehingga tidak berpikir untuk memproses lebih lanjut. Tapi suatu saat itu mungkin saudara sebagai mahasiswa setelah punya ilmunya, selama ini bahan yang kita punya tadi kenapa hanya dijual saja, dan ternyata kalau dijual ya harganya hanya seperti itu. Tapi kalau diproses lebih lanjut, kira-kira apakah menguntungkan atau tidak? Nah, ini kan perlu alternatif atau harus dicoba kan itu. Nah, sama dengan yang ada di sini, sebuah pabrik batu bara yang mempunyai sisa 2000 galon, sisa crude oil, yang selama ini hanya dijual saja. Harga jual crude oil adalah sekian. Saat ini perusahaan sedang mempertimbangkan apakah yang 2000 galon tadi atau sisa tadi diproses lebih lanjut atau tetap dijual saja. Proses lebih lanjut itu akan dilakukan pada proses penyulingan, ya. Ini menggunakan pengoperasian 4 dari 5 mesin yang ada atau 80% kapasitas. Nah, kalau ada proses lebih lanjut, maka ada ini bahan-bahan yang diperlukan, ya, dan harganya, sehingga proses lebih lanjut itu pasti akan mengeluarkan biaya. Karena apa? Harapannya di proses lebih lanjut itu akan menguntungkan dibandingkan kalau sisa tadi hanya dijual saja. Nah, ini ya. Tapi ini jawabannya belum saya berikan. Oke. Kemudian menghentikan produk yang tidak menguntungkan. Contohnya, PT Fitra memproduksi 3 jenis produksi, yaitu A, B, dan C. Untuk menjual produk tersebut, itu diperlukan kampanye penjualan bersama dan mengeluarkan biaya bersama pula. Kemudian di situ ada laporan laba rugi tahun 2017, ya. Produk A, produk B, produk C, dan total A, B, C. Nah, kalau kita lihat di sini, ini mohon maaf, ini juga nanti saudara lihat sendiri ya, sudah bisa dimengerti. Ada penjualan, kemudian HPP terdiri dari variabel tetap, kemudian di sini ada laba kotor, ya, sampai dengan di sini laba bersih. Produk A laba sekian, produk B laba sekian, produk C rugi sekian. Tetapi kalau di total maka ada laba sekian. Kalau kita lihat di sini, kira-kira laporan laba rugi ini adalah menggunakan full costing penentuan harga pokoknya atau variabel costing. Tentunya dengan adanya laba kotor ini ya, maka tentunya ini adalah full costing. Nah, kemudian karena produk C ini tadi menurut laporan laba rugi konvensional mendatangkan kerugian sebesar 9.000. Maka manajemen berkesimpulan lebih baik produksi dihentikan pembuatannya, dan manajemen meminta kontroler saudara untuk menganalisa lebih lanjut apakah masalah itu atau tadi kerugian itu menjadi suatu masalah yang memang harus dihentikan atau tidak. Nah, ini minta saudara sebagai bagian kontroler untuk menganalisis apakah keputusan itu nanti tepat atau tidak. Nah, tentunya kalau mendapatkan informasi apakah kerugian ini itu terjadi, itu tentunya tidak mungkin hanya 1 tahun. Mungkin tahun tersebut atau sebelumnya itu sudah rugi, tapi kerugiannya semakin membesar. Nah, itu baru menjadi masalah. Tentunya begitu, bukan baru sekali produksi kemudian ada
rugi kemudian diambil kesimpulan bahwa itu harus dihentikan, itu tentunya tidak. Tentunya karena kerugian itu terjadi beberapa kali, akhirnya manajemen punya pemikiran, kenapa kok terjadi kerugian terus-menerus? Apakah memang harus dihentikan produk tersebut atau tidak? Nah, ini membutuhkan perhitungan analisis lebih lanjut. Maka saudara sebagai orang akuntansi manajemen itu diminta oleh manajer untuk bisa menganalisis analisis dari kesimpulan sementara dari manajer tadi. Nah, dari informasi tersebut maka kita mencoba menganalisis, ya. Setelah dianalisa oleh controller, ternyata bahwa produksi sebaiknya dipertahankan karena apabila produksi dihentikan, laba total laba total perusahaan akan menjadi lebih kecil. Maka kita perlihatkan. Nah, disinilah yang nanti ya, ini produksi, seandainya produksi dihentikan berarti ada produk A, produk B, dan total. Sedangkan di sini produksi dilanjutkan, ini seperti yang tadi yang ada di atas tadi, A, B, C. Ini tinggal dimasukkan. Nah, pada saat membuat analisis ini, di dalam pengambilan keputusan biasanya yang digunakan laporan laba ruginya tidak lagi full costing, tapi variable costing. Nah, maka kenapa kemarin itu saya minta saudara membuat tugas membuat full costing di dalam penentuan harga pokok dalam laporan laba ruginya, itu antara lain di dalam pengambilan keputusan. Nah, kita lihat bahwa produk A, produk B sini tadi, ya. Jadi di sini maka di sini kontribusi margin. Setelah dari produk A dilihat kontribusi margin, produk B kontribusi margin, totalnya sekian. Nah, di dalam ABC tadi, kalau ini C-nya seandainya C-nya dihentikan, kalau di sini produksi tetap dilakukan tadi. Ya, di sini. Maka dari 700 ini sudah kelihatan ada 60, ya, kelebihan 60 ini disebut kontribusi diferensialnya ini, 60 ini. Kemudian karena laporan laba rugi, maka dilanjutkan. Ya. Nah, di sini ada biaya tetap. Biaya tetap ini baik produk A dan produk B, seandainya produk C itu dihentikan, produk A, produk B tetap jalan, itu tetap biaya tetap itu pasti juga akan terjadi. Seandainya produk C dilanjutkan meskipun rugi, biaya tetap juga akan terjadi. Maka sebenarnya inilah yang disebut irrelevant cost. Tidak layak untuk dipersandingkan, ya. Maka yang dipersandingkan sebenarnya ini. Maka akhirnya setelah kita lihat laba bersihnya, karena laporan laba rugi, maka biaya tetap juga akan tetap kita masukkan, ya. Nah, setelah itu ternyata kalau produksi dihentikan, laba bersihnya itu 60. Tetapi kalau produksi tadi tetap dilangsungkan meskipun rugi, laba totalnya 96.000. Nah, akhirnya begini, dari perhitungan analisa tersebut tampak jelas bahwa laba akan turun 36.000, yaitu 96 dikurangi 60, ya, apabila produksi dihentikan, atau dengan kata lain, laba total A, B, dan C lebih besar dari perusahaan hanya memproduksi produk A dan B saja. Sehingga keputusannya adalah produksi tetap diproduksi karena laba total produk A, B, dan C lebih besar dibandingkan bila produksi dihentikan produksinya. Karena di sini yang dilihat bukan laba parsial, tetapi laba total. Ya. Jadi bukan laba parsial, tapi laba total yang dilihat. Nah, di sini tentunya saudara masih ingat pada saudara sudah mendapatkan akuntansi lanjutan. Dalam akuntansi lanjutan itu kan ada perusahaan anak dan perusahaan cabang dan perusahaan pusat. Maka pada saat akan membuat laporan keuangan akhir, laporan keuangan,
maka ada konsolidasi. Nah, laporan konsolidasi itu adalah laporan dari berbagai unit atau laporan dari berbagai pabrik atau pusat cabang dijadikan satu. Nah, maka yang dimasukkan di sini adalah laba total, bukan laba parsial. Ya, laba total. Apalagi kalau kita akan membuat informasi neraca kepada publik atau laporan secara keseluruhan kepada publik, maka yang digunakan adalah laba total, bukan laba masing-masing. Ya, inilah, maka di sini adalah tadi proses pengambilan keputusan apakah menghentikan produk tertentu atau tidak. Ini contohnya. Kemudian yang berikutnya adalah menerima atau menolak pesanan khusus. Ini juga pengambilan keputusan jangka pendek yang keempatnya. Nah, ini yang perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan ini antara lain satu, apakah pesanan tersebut akan menambah laba total, ini loh tadi, bukan laba parsial, akan menambah laba total perusahaan atau tidak. Yang kedua, apakah pesanan tersebut merusak harga pasar dari produk selain pesanan khusus tersebut atau tidak. Ini yang harus diperhatikan di dalam proses pengambilan keputusan menerima atau menolak pesanan khusus. Contohnya, perusahaan minuman dalam botol cap segar mempunyai kapasitas aktiva tetap yang bisa membuat 500.000 botol dalam satu periode. Tetapi saat ini yang bisa dijual hanya 400.000 botol dengan harga jual per botolnya 60. Biaya yang dikeluarkan untuk produk tersebut antara lain biaya bahan baku, biaya upah langsung, biaya lain variabel, dan biaya tetap. Ini totalnya berarti berapa? 20, 5, 20, berarti 50. Ya. Itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk produk tersebut. Kemudian, tetapi ini dihitung berdasarkan kapasitas normal 500.000 botol. Jadi biaya produksi. Atau biaya tetap 10 juta. Sebuah hotel di kota di mana perusahaan itu berdiri ingin memesan 100.000 botol tetapi dengan harga Rp40 per botolnya. Dan dengan adanya pesanan tersebut, perusahaan harus membayar ongkos kirim 150. Nih, sepintas perusahaan akan menolak pesanan tersebut karena biaya produksi dengan metode biaya penuh, full costing, per botolnya 50. Nih tadi, 20, 5 nih. Ya. Sedangkan pesanan tersebut hanya minta per botolnya 40. Ya. Nah, dan lagi kita juga melihat tadi, padahal kita harga jualnya 60. Produksinya saja 50. Tetapi permintaan dari pesanan tadi mintanya Rp40. Nampaknya tidak nalar kan gitu ya. Apalagi kalau pesanan itu kita ambil, kita juga harus mengeluarkan ongkos kirim 150. Ya. Maka di sini tadi sepintas perusahaan akan menolak seperti itu tadi. Karena produksi saja tidak nyampe kok. Kalau ini kan 40 berarti kurang dari produksinya. Itu saja harus mengeluarkan biaya kirim 150. Wah, tolak aja. Tetapi apabila dihitung dengan cermat secara keseluruhan, ternyata pesanan tersebut menguntungkan bagi perusahaan. Dengan catatan yang tadi, dua tadi, dengan catatan harga khusus 40 ini tadi tidak merusak harga pasar khusus lainnya. Nah, kemudian analisa biaya diferensialnya bisa dilihat di sini. Nah, sebelum ada pesanan, sesudah ada pesanan, dan pendapatan atau biaya diferensial. Nah, jadi kalau belum ada pesanan, tadi dari 500.000 produksi yang bisa terjual 400 kali harga jualnya.
Kalau sesudah ada pesanan, ini kan tetap tadi 400 tadi ditambah pesanannya 100 dikalikan harga yang mereka minta, ada 4 juta ini. Sehingga ada ya, sebelum ada pesanan itu penjualannya sekian, sesudah ada pesanan jadi 28 ini. Maka ada penjualan diferensial, pendapatan diferensial sementara ini. Kemudian biaya variabel yang terjadi, biaya variabelnya sebelum ada pesanan ini. Kemudian setelah ada pesanan, ya karena 500, 400 ditambah 100 tadi, maka 500 dikalikan biaya variabelnya, maka ditaruh di dalam sesudah ada pesanan 15 juta. Maka ada biaya diferensial sekian. Kemudian biaya tetapnya, baik itu sebelum ada pesanan ataupun sesudah ada pesanan tetap dikeluarkan 10 juta. Ya. Maka di sini tidak perlu ditulis karena memang itu bukan atau irrelevant cost. Kemudian total biayanya akhirnya ya, biaya pengiriman tadi masuk di dalam kalau sudah ada pesanan. Nah, kemudian total biaya sebelum ada pesanan sekian, setelah ada pesanan sekian. Ya. Maka ada biaya diferensial sekian, ini harusnya masuk di sini nih ya. Nah, setelah itu di total semuanya sebelum ada pesanan itu labanya adalah 2 juta. Setelah ada pesanan justru menjadi 2.850.000. Maka ada laba karena ada pesanan, diferensialnya pendapatan karena pendapatan diferensial karena pesanan ada sekian. Keputusan yang diambil adalah lebih baik memilih alternatif menerima pesanan khusus tersebut karena terdapat laba sebesar 850 dibandingkan kalau tidak menerima pesanan khusus atau produksi normal. Nah, inilah pengambilan keputusannya. Nah, ini jadi tadi ada 4 pengambilan keputusan jangka pendek. Ya, contoh-contoh sederhananya seperti itu. Nah, ini kemudian yang berikutnya ini adalah pengambilan keputusan jangka panjang. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sebentar. Pengambilan keputusan jangka panjang merupakan pengambilan keputusan yang menyangkut investasi. Selain satu metode yang digunakan sebagai pengambilan keputusan jangka panjang oleh seorang keputusan oleh manajemen, yang digunakan salah satu metodenya adalah payback period. Di sini ada contoh ya. Jadi pengambilan keputusan jangka panjang yang pernah juga saudara dapatkan di mata kuliah sebelumnya itu tentu menyangkut investasi. Jadi tentu menyangkut biaya yang tidak sedikit yang harus dikeluarkan oleh perusahaan, sehingga kehati-hatian di dalam pengambilan keputusan jangka panjang ini tentu akan lebih berhati-hati. Contohnya di sini perusahaan bergerak dalam usaha percetakan dan penerbitan. Selama ini menggunakan mesin press untuk proses produksinya. Perusahaan terus meningkat usahanya sehingga manajemen memutuskan akan membeli mesin press yang besar, dan untuk itu manajemen minta pada bagian akuntansi atau controller atau saudara mungkin untuk membuat analisa terhadap dua alternatif pembelian mesin press tersebut. Metode penyusutan yang digunakan dalam perusahaan adalah metode garis lurus. Nah, kemudian data yang didapat pada bagian akuntansi di dalam toko tersebut adalah sebagai berikut. Ini harusnya tidak ada ini. Mohon maaf ini harusnya di ini tadi datanya, data yang ada di toko tadi, mesin A dan mesin B, harga belinya, kemudian tafsiran umur ekonomisnya, nilai residunya, ini, kemudian cash benefit
yang didapatkan setiap tahunnya sekian. Nah, maka dengan mencoba menggunakan payback period ini untuk mesin A dulu, itu bisa dilihat bahwa ini mengulang metode yang sudah saudara dapatkan. Depresiasi mesin A menggunakan garis lurus, ya. Ini adalah harga beli dikurangi, ya, nilai residu dibagi 5. Nah, kemudian caranya seperti ini, ya. Saudara bisa melihat nanti. Nah, di sini dengan payback period itu kita mencari proceed, yaitu aliran kas masuk tahunan atau EAT ditambah depresiasi. Nah, maka di sini kita akan mencoba melihat sebenarnya mesin A itu hasilnya berapa tahun, berapa hari, kan begitu. Nah, ini payback periodnya masing-masing. Tahun pertama ini tadi adalah outlistnya atau harga beli mesin A tadi. Kemudian proceed tahun pertama. Ini adalah setelah ini dikurangi proceed tahun pertama ini. Kemudian dikurangi proceed tahun kedua, hasilnya ini. Dikurangi proceed tahun ketiga ini. Nah, ternyata kalau dari hasil 44 ini, padahal proceed tahun berikutnya adalah ini, berarti kan lebih kecil dari proceed tahun keempat, sehingga tidak memungkinkan. Maka terakhir setelah tahun ketiga yang ini, ya, sisanya ini dibagi proceed tahun berikutnya. Ini adalah sisanya, sehingga payback periodnya adalah 3,773. Itu adalah tahun pertama ini, proceed tahun pertama. Yang kedua proceed tahun kedua, ini proceed tahun ketiga. Itu 3. Nah, komanya adalah hasil sisanya ini dibagi proceed tahun berikutnya atau tahun keempat. Yang kita sudah mendapatkan proceednya itu adalah masing-masing ini tadi. Sudah diambil dari EBT, earning before tax, dikurangi pajak, ditambah depresiasi. Ini proceednya. Nah, ini adalah kalau tadi proceed adalah aliran kas masuk tahunan, EAT plus depresiasi. Nah, apa itu sebenarnya payback period? Payback period adalah suatu periode yang diperlukan untuk dapat menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan proceed. Nah, ini adalah payback tahun mesin A. Nah, untuk itu saya minta saudara mencoba sendiri untuk mesin B. Nanti kalau saudara sudah perhitungkan dan sudah mendapatkan seperti ini, antara mesin A dan mesin B, itu kira-kira akhirnya saudara memberikan informasi keputusan yang harus diambil oleh manajemen, pilih membeli mesin A atau mesin B. Nah, tentunya saudara akan memilih tahun yang paling sedikit kembaliannya investasi tersebut. Nah, yang mesin B hasilnya seperti apa? Nanti saudara akan pilih mesin A atau mesin B. Nah, tentunya karena ada 3 metode, yang ini metode payback period, ada metode net present value, ada metode rate of return. Nah, ini saya hanya memberikan satu contoh. Inilah materi yang saya sampaikan dalam diferensial cost atau akuntansi diferensial. Nah, ini menjadi salah satu informasi materi ini saya akan gunakan untuk soal mid semester. Meskipun hari ini sebenarnya UTS, tapi soalnya itu belum divalidasi oleh Kaprodi. Nanti saya kirimkan ke grup, kemudian saudara bisa mengerjakan pekerjaan itu 2 soal. 1 soal yang salah satunya adalah nanti saya ambilkan dari contoh-contoh yang ada ini. Tentunya ini hanya sebuah contoh. Apakah itu nanti dari salah satunya saya ambilkan pengambilan keputusan itu, apakah itu jangka pendek atau jangka panjang. Nanti saya berikan soalnya.
Kemudian soal hasilnya, jawabannya nanti bisa di-email dalam waktu yang sudah saya tentukan di dalam soal. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dimengerti dan nantinya bisa saudara gunakan untuk mengerjakan soal UTS. Terima kasih atas perhatian saudara. Saya akhiri dan apabila dalam menyampaikan adanya kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.